mukaddimah saya ikut para pembicara terdahulu, termasuk penghormatannya karena waktu sangat terbatas. Bersyukur kepada Allah. Qul dia subuh keliling di Masjid Al-Mukarramah yang hadir luar biasa. Ini berkat Ketua Bapak Jimlik memang penuh dengan berkah. Kenapa? Karena keikhlasannya, insya Allah. Pak Haji Makmun, Pak Haji ini boleh ngasih tahu, pokoknya jamin Sabtu pagi nggak usah khawatir, sok 3 luar biasa. Hari ini, ya, langsung aja tak doain kan dia nggak mau kelan, jangan begitu alhamdulillah. Alhamdulillah orang tua kita Pak Jubri masih segar. Saya dulu Bapak Ibu waktu masjid belum bagus jadi guru ngaji di sini saya ini. Waktu masjid belum bagus Pak RW, ya. Udah bagus nggak tahu terus ini. Nasi kan diberikan. Alhamdulillah penceramahnya nggak jauh-jauh. Tokoh kita, guru kita, ketua DPD provinsi. Hadir pula para pimpinan tadi. Ketua MUI datang, alhamdulillah. Ketua FUHAP datang, Ketua FKP datang, Ketua FKU Dr. Arabi jauh kepada datang, ya. Ketua LPTI datang, diwakili, ya, Pak Jan Mansur Mudin. Itu artinya Pademangan semakin nampak kekompakannya. Moga-moga banyak dulu nanti dalam juga amin. Ya Rabbal Alamin. Saya lihat dari ekonomi dari sudut pertama, namanya disebut kepanjangan kalau kita tahu semua. Ingin mengajak serta kepada seluruh kota yang ada agar masjid dijadikan sumber kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan Ipolek Sosput Angkam. Terima kasih dan kasih waktunya ya. Pertama, kekuatan ideologi, baik ideologi Pancasila, ideologi negara nih. Jangan sampai kita lupa karena ada kelompok tertentu yang mencoba untuk menggoyang Pancasila. Kan Prabowo alhamdulillah ya. Maupun ideologi agama, apa itu iman? Keimanan yang benar. Karena muncul paham-paham, mohon maaf, ada penceramah yang mengatakan Pak Imam Al-Ayyubi ketika ditanya di kuburan man rabbuka, jawabannya Habibullah. Udah mulai kapan masa Tuhannya Habibullah ini? Ada itu betul-betul wa man nabiyuka Habibullah. Ujarnya Habib, ya Allah, ini pasti penyesatan. Jangan sampai orang bernama itu meninggal. Harus diluruskan ini. Dan lain sebagainya. Ini satu contoh, ya. Jangan sampai orang bernama imannya nggak lurus, nggak benar, maka perlu dikawal dengan subuh. Ini diantaranya termasuk pengajian BNT Barat, BNT Timur, dan Ancol semuanya. Majelis Taklim Hidup, alhamdulillah. Ini harus diperkuat ideologinya. Yang kedua, politik Ipol. Politiknya juga harus kuat. Masjid jadikan sumber kekuatan politik. Pak Makmun DMI Utara sedang menggagas kegiatan pengajian, mengurus DMI kecamatan, DMI ranting, termasuk masjid musola ini ke depan. Pak Wadi berbicara sama saya. Dan saya jadi ketua Dewan Syariah tingkat kota. Untuk apa? Untuk menyatukan satu kekuatan bahwa ke depan minimal Pak Makmun sekecamatan itu ada DPI yang jadi anggota DPRD, Pak. Amin. Minimal satu kecamatan satu itu anggota DPRD dari kecamatan dari JMT. Minimal satu. Pademangan ini kalau buyut, kalau ragam itu punya 4 kursi Pademangan aja 120.000 hak pilih. Kalau utuh aja ini 4 kursi DPRD Pademangan buat Pademangan KB. Ya cuma saya ini mohon maaf, kita kan berpompa, juga kita bela yang benar, teorinya prakteknya membela yang bayar. Ya kan aneh tapi nyata.
kubu, tidak ada satupun alim masjid yang mewakili di perjuangan ini. Luar biasa. Bahkan itu digagas ke depan 2009, satu kecamatan dari MI bisa menjadi anggota DPRD bulan 6 miliar. Ditambah lagi Pak Makmur, insya Allah masjidnya makmur, alhamdulillah. Bersyukur pula Pak Polisi hadir ya. Terima kasih Pak Polisi. Dari Koramil yang belum kelihatan, dimaklumi kita nggak punya Koramilnya di penjalinan, dari sudah dimaklumi. Jauh usul dari kali-kali belum tembus juga supaya perkembangan punya Koramil, susah juga belum. Impor oleh ekonomi harus diperkuat. Caranya mestinya ada subsidi silang, pengurus masjid dan masjid Pak RW yang kaya bantu yang miskin, mestinya begitu. Iya kan? Selamat datang, ambil kabar. Impor ekonomi, sosial, budaya juga harus diperkuat. Alhamdulillah. Tadi maulid yang dibaca sudah benar. Itu bacaan ala Nahdlatul Ulama. Berjanji itu bacaannya orang NU. Makanya kalau ada orang NU nggak pada berjanji, saya pertanyakan NU-nya sejauh mana? Pak Kiai, NU nya dihidupkan kembali kalau ngaku orang NU. Karena itu ke depan kalau boleh saya usulkan, kalau boleh ada semacam lomba baca berjanji Pak PUI, kolaborasi dilombakan lagi, ya pondok-pondoknya itu hidupkan. Kalau ngaku orang NU itu, kalau NU memang itu, ya berjanji. Saya dulu sebelum ke Jakarta dididik oleh kamu, Mustafa Akil, adiknya Profesor Salakin, nama saya dekat banget. Apa kata beliau? Kang Amin, iya sama-sama Kang. Saya mengucapkan kamu, Kang Amin, ya kan? Jadi itu mau menjadi Jakarta kan gitu. Tolong kembangkan berjanji. Dulu di Unit saya itu al-berjanji, saya ngajar awal-awal Jakarta. Sekarang tidak berjanjinya itu. Karena itu perlu dikembangkan. Terima kasih, kasih Im ya. Terus di masjid ini, kalau kan, ya kecuali mohon maaf, pahamnya bukan asku aja Nahdlatul Ulama, tapi kalau NU itu bacaannya berjanji. Dan syahid paling tinggi dibanding yang lain hanya al-berjanji. Sosial budaya, hankam, pertahanan keamanan, ya juga harus kuat. Saya minta kepada seluruh pengurus dan jamaah masjid, kalaupun demo keluar ke depan ditambah demonya ke dalam. Maksudnya kalau ada permasalahan, bila perlu tiap malam 41 malam jamaah diajak untuk hajat dan tahajud, demo kepada Allah, karena yang bukan untuk Allah itu. Jadi double demonya, tiap demonya keluar bangku jalan, masjidnya kosong, ke depan demonya ke dalam, luar dalam, insya Allah dikabul itu. Saya rasa itu aja, ya. Dan saya minta hadiah Fatihah buat saudara kita, sahabat kita, teman kita, Bapak Ustadz Abdul Qadir. Beliau sedang ikut seleksi FKDN tingkat kota. Moga-moga dengan insya Allah beliau terpilih dari anggota Dewan Perwakilan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi, alhamdulillah guru kita ketua MUI Pak Musboro sekarang sudah mulai manggung di tingkat kota. Jadi pengurus FKUB Jakarta Utara, alhamdulillah. Bentar, gajinya belum keluar, SK-nya belum keluar. Alhamdulillah ya deh. Nanti kalau udah gajinya keluar biasa, jangan lupa sebutnya dulu. Cara saya saja, mohon maaf kalau nggak disebut karena waktu. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq
Bila mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Insyaallah nanti ada anggota DPRD, beliaulah yang jadi, karena beliau terkenal ya, sudah sampai provinsi. Masih ada dua tokoh kita yang memberikan sambutan sebelum bicara kita. Terlebih dahulu sambutan mewakili Bapak Camat Pademangan yang pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Kasih Isra, Bapak Cahyo Kubono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita, guru kita, Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta, Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, alhamdulillah sudah hadir. Seringkali ke Pademangan ya, alhamdulillah memberikan pencerahan di Pademangan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakapolsek Pademangan, Bapak AKP Daud, alhamdulillah juga beliau rajin hadir bersama kita di masjid-masjid di Pademangan. Kita doakan semoga Pak Wakapolsek jangan lama-lama jadi wakilnya, segera menjadi Kapolsek. Amin. Ya sama-sama kita hormati Ketua DMI Kecamatan Pademangan Kiai Haji Wirta Amin As-Salaf MSI. Beliau jabatannya sangat banyak ya. Ada Ketua FKUB ya Pak Kiai ya. Jadi nggak cuma di Pademangan tapi juga di tingkat kota, bahkan di tingkat provinsi, begitu banyak jabatan. Kita doakan semoga selalu sehat, semakin sukses ke depannya, dan mudah-mudahan berhasil menjadi anggota dewan seperti tadi harapannya. Ya, sering saya sampaikan juga, betul yang disampaikan Kiai Amin, jika kita warga Pademangan kompak memilih calon anggota DPRD yang tinggal di Pademangan, ya insya Allah jadi gitu. Tetapi masalahnya kan sebagian kita masih memilih warga atau calon dari wilayah lain. Nah, tentu manfaatnya besar sekali ya. Ya mudah-mudahan kedepannya muncul anggota DPRD dari Pademangan. Berikutnya, oh iya Pak Kiai Wirta Amin As-Salaf Ketua DMI hadir bersama segenap jajaran, termasuk Pak Sekretaris, Pak Haji Amarullah SPDI, beserta Ketua DMI dari Kelurahan Ancol, Pademangan Barat, dan Pademangan Timur hadir semua. Alhamdulillah ya. Ancol belum ya? Masih Android. Ancol hadir. Ayah mewakili ya. Baik. Yang sama-sama kita berarti juga Ketua MUI Kecamatan Pademangan Kiai Haji Selamat Sugoro. Alhamdulillah juga tadi disampaikan Kiai Amin akan segera naik ke tingkat kota ya, bergabung di FKUB. Amin. Ketua FKP Kiai Haji Mularum Al-Munawar SPDI alhamdulillah hadir ya, terima kasih. Ketua FK Ulum Dr. Kiai Haji Ahmad Halabi alhamdulillah hadir juga. Ketua FUAD Kiai Haji Aib Abdullah Puju, Ketua LPTI Kecamatan Pademangan diwakili. Oh ya, Ketua TKI Masjid Al-Mukarramah Haji Amin Muhammad Sain beserta sesepuh Pak Haji Muhammad Jubri ya, alhamdulillah hadir juga.
Ketua RW kita, kebanggaan kita, Pak RW Solahuddin. Hadir bersama RT nggak Pak? RT 1 sampai RT 12. Ya, saya ingin tahu RT 1 sampai 12 ada nggak? Ya, ya nggak apa-apa. Kita doakan semoga Pak RW kita semakin sukses ke depannya ya, semakin kompak, RW 5 semakin maju ya ke depannya, menjadi yang terdepan di Kelurahan Pademangan Barat ini. Tentu yang sama-sama kita hormati juga Ketua Masjid dan Mushola Kecamatan Pademangan yang hadir pagi ini, beserta saya lihat juga ada LMK, FKDN dan anggota ya. Terima kasih sudah hadir. Tentu yang saya banggakan, yang berbahagia segenap hadirin dan undangan seluruhnya. Ya, tadi sudah banyak yang sambutan. Kayaknya masih ada satu lagi ya Pak. Terus dengan alhamdulillah guru kita sudah hadir. Tentu singkat saja. Yang pertama adalah salam hormat dari Pak Camat. Mohon maaf belum bisa hadir bersama kita. Berikutnya terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini dan secara rutin ya setiap bulan sekali. Alhamdulillah. Tentu harapan kita bersama kegiatan ini terus berlanjut ke depannya, terus bergiliran ya, mengingatkan warga kita untuk rajin-rajin sholat subuh berjamaah. Kenapa? Ya karena sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu adalah sholat berjamaah yang paling berat, dan jelas itu kita tidak akan bisa mengalahkan Yahudi sebelum jamaah subuhnya sama seperti jamaah sholat Jumat. Jadi ini tentu semoga mengingatkan kita ke depannya selalu jamaah di masjid, jamaah subuh, jamaah isya dan sholat lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kasbesra, Bapak Joyo Kubolo. Berbeda sambutan terakhir mewakili Kapolsek Pademangan langsung disampaikan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Joyo Kubolo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Idza matat Adam in qata'a amalu illa bi tarakin sadaqatin jariyah wa ilmin qawmin awal bisalihin yaqula amma ba'du. Yang saya hormati ceramah Dr. Randes Haji Makmul Al-Ayyubi sudah hadir di kita. Yang saya hormati Idem, jadi saya ikutin Pak Camat ya. Menyingkat waktu Pak, saya wakil Bapak Kapolsek Pademangan dengan Bapak Kapolsek tidak hadir, saya yang mewakili ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah menyikapi dengan tema merdeka. Saya ingin tanya pada Bapak yang ada di sini, apa sih arti merdeka? Coba tanya. Mungkin Pak pembawa sana, merdeka itu apa? Bebas dari segala penjajahan bila dunia, Pak. Tepuk tangan, betul sekali. Jadi merdeka itu adalah bebas dari belenggu penjajah, bebas dari semua yang akan menekan kita. Kemudian kita bebas beraktivitas, bebas berkreasi tanpa adanya tekanan. Itu definisi yang agak sedikit lumayan, ya kan? Perlu saya jelaskan bahwa saya sendiri di kepolisian sudah 32 tahun. Yang jadi pertanyaan saya, apakah di Indonesia ini sudah merdeka sepenuhnya?
udara penjajah. Oh benderanya? Oh iya. Jadi ternyata Pak, saya dinas di kepolisian itu banyak orang-orang yang tidak merdeka hadir di polsek. Pertama adalah karena KDRT. Itu merdeka nggak? Kan dia nggak merdeka karena sering dibukin sama bapaknya kan, jadi nggak merdeka, ya kan? Ada anak-anak yang suka tawuran, merdeka nggak? Nggak merdeka kan? Karena masih perang sama-sama celurit, ya nggak? Ada anak-anak yang masih terkena narkoba, itu kan terbelenggu sama ekstasi, sama ganja, ya kan? Nah, ada juga kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan ke polsek. Nah itu, oleh karena itu diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini bahwa kita harus introspeksi bahwa kita ini belum merdeka. Momen yang seperti ini adalah yang sangat bagus sekali untuk mengikis kemerdekaan yang tadi saya sebutkan itu. Dengan kita mengisi kemerdekaan dengan sulit, dengan kita sering bergaul dengan para kiai, para ustaz, itu akan mengurangi daripada penindasan, ya. Apalagi kita sering menghimbau pada anak-anak muda supaya gimana tidak tawuran, supaya tidak terkena narkoba. Itu merupakan suatu emansipasi agar kita semua merdeka, ya, merdeka dari belenggu maupun merdeka daripada hal-hal yang mudorot. Itu aja kami dari Polsek Pademangan. Apabila ada salah kami mohon maaf dan kami wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 80 tahun telah kita lewati, kurang lebih sepekan ya. Begitu hidup pikun berdekat Indonesia 80. Insya Allah nanti berdekat di acara kegiatan sulit kemerdekaan. Baik, kami sama-sama kita dengarkan bersama kita di acara kegiatan subuh keliling diperakasai oleh DPP Kecamatan Pademangan, MUI, FKP, FKULU, PUHAP dan LPTI Kecamatan Pademangan. Dengan segala hormat kepada Dr. Andes Haji Mahmud Al-Ayubi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para guru, para DKI Masjid, Pak Camat Pademangan, Pak Kapolsek Pademangan, Ketua DPI Kecamatan Pademangan, beserta sekretaris, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pademangan, Ketua DKI Masjid Al-Mukarramah, Pak Haji Itif yang katanya pada pagi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hari ini saya diberikan tugas untuk mengisi ceramah tentang kemerdekaan.
80 tahun sudah Indonesia merdeka. Setelah kurang lebih 3,5 abad kita dijajah oleh siapa? Belanda, Jepang, Inggris. Kalau dijajah oleh Inggris, pinter-pinter. Kalau dijajah oleh Belanda, pada goblok. Benar. Contohnya apa dulu, kalau pengen pinter ngaji, Qurannya belajar. Terus minum. Goblok tidak PA. Karena dijajahnya yang Belanda. Quran kita belajar, habis Quran kita belajar. Pinter kagak PA. Jadi masih banyak yang para PA juga. Pertama, mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah merupakan anugerah Allah. Saya katakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah. Dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Qasas ayat 5 Allah tegaskan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami hendak memberikan anugerah kemerdekaan kepada orang-orang yang tertindas dan terjajah di muka bumi. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisin, dan kami hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Maka sungguh tepat kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga ditegaskan di sana. Saya kasih 50.000. UUD 45 alinea ketiga. Sampai apa? Maju. Ini. Jangan ada yang salah. Siap. Ya, kalau apa guru juga. Salah satu kata aja, kata. Boleh guru. Langsungannya. Atas perkataan Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh yang luhur, maka kita bisa mengatakan diri keperdekaannya. Ulang. Atas perkataan Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh yang luhur yang Maha dan luhur, maka kita bisa mengatakan diri keperdekaannya. Oke, betul nggak? Betul. Cuma katanya kurang jelas. Nih, kalau baca itu UUD 45 harus jelas. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saya dengan bacanya Pancasila 1, rendah 2. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2. Jadi kalau baca kenegaraan harus tegas. Kayak Pak Polisi. Jadi kalau kita kadang-kadang orang masih Pak Indonesia Raya berdiri tegak. Ada nih Ustaz, maaf ya, Indonesia tanah air begini sudah. Saya dia putus 16 hari digodok ya. Jam 3 bangun lari pagi. Jadi bukan Maria Belina. Kadang-kadang pisang ini bisa nyalahin senjata. Nggak percaya? Dulu para ulama, para kiai di Jawa Timur
sebelum ke medan perang, kumpul, cuma dikasih pisang Ambon, makan pisang Ambon, minum air putih, berani. Pasukan Ansor dulu itu keterlaluan. Ini luar biasa, politik ya, politik berjuang. Biarpun udah kayak nyari masih tetap titik. Kapan gede? Itu udah jadi entar. Nah, oleh karena itu kita syukuri kemerdekaan, anugerah yang diberikan Allah. Mensyukuri kemerdekaan itu dengan cara mendoakan para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah gugur di medan juang. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada para pendahulu, pahlawan-pahlawan bangsa, maka sama dengan orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Singkat aja. Yang kedua, setelah mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang kedua mempertahankan kemerdekaan. Ada orang yang tanya apakah bangsa-bangsa lain akan kembali menjajah Indonesia. Jawabannya secara fisik tidak mungkin. Kita sudah bersatu, ulama dan umarok, TNI, Polri, rakyat bersatu. Tidak mungkin ada bangsa asing yang akan berani menjajah Indonesia secara fisik. Jangankan menjajah Indonesia, menjajah Pademangan Barat pun mereka nggak akan berani. Pademangan Barat ya, banyak orang Kulon, ledak di Kadek, ada Kiai Hambali, coba, ada MC di akhirat, ada Haji Waluyo, nggak berani. Secara fisik nggak mungkin berani mereka menjajah, tapi akan dijajah dalam bentuk lain. Sekarang ini kita sedang banyak dijajah. Dijajah secara kebudayaan kita. Kita hidup sedang rukun, aman, damai. Dijajah lewat medsos. Sekarang tawuran kata polsek janjian. Masya Allah. Saya tinggal di Patambo. Asal bulan Ramadan saya dengan Babin Kamtipmas, dengan Babinsa, dengan RW kita buka posko. Kenapa? Menghindari tawuran. Anehnya tawuran itu janjian, pakai WA group. Dan lebih aneh lagi, kok sering terjadi di bulan Ramadan. Kalau tidak ada orang yang menyetir, gak mungkin kayak begini. Awas, hati-hati. Kita bangsa Indonesia dijajah dengan cara kita diadu domba sesama kita. Kita sedang ibadah enak-enaknya, rukun, damai, tentram, tiba-tiba masuk pihak ketiga memecah belah kita. Kalau kiai diadunya sama kiai, nggak mungkin kiai lawan tukang cendol, nggak mungkin. Ustadz diadu sama ustadz, nggak mungkin ustadz diadu sama tukang sol sepatu. Ini penjajahan dalam bentuk lain. Makanya mempertahankan kemerdekaan ini pertama. Ini merdeka, ini diperjuangkan oleh darah dan nyawa. Orang-orang tua kita dulu tidak pernah kenal takut.
rela mengorbankan harta, darah dan nyawa mereka korbankan supaya apa? Supaya anak cucunya nanti menjadi bangsa yang merdeka. Ketika dia sudah keluar rumah, bismillah, berjihad fisabilillah, tidak lagi berpikir bagaimana nanti istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim piatu. Tidak sedikit pejuang kita yang gugur di medan juang, istrinya jadi janda. Kalau ngomong janda belakang. Ketika suami gugur di medan perang, istrinya, anak-anaknya masih ada sampai sekarang jandanya. Itu orang tua kita berani. Kalau nggak berani, sampai hari ini kita belum jadi bangsa yang merdeka. Karena keberanian orang tua kita dulu, kita ini merdeka. Kita jangan enak-enakan sekarang. Kalau dulu orang tua kita tidak berjuang, kita belum jadi bangsa yang merdeka. Kalau sekarang kita tidak meninggalkan warisan terhadap anak cucu kita, nanti lihat 50 tahun yang akan datang. Dulu di sini ada Masjid Al-Mukarramah. Kapan? Dulu 50 tahun yang lalu. Sekarang masjidnya ganti sama diskotik. Kenapa? Kita tidak menjaga amanat orang-orang tua kita. Amanat bangsa ini adalah yang harus terus kita pertahankan. Indonesia memang bukan negara agama. Ya, ceramah kemarin Tabligh Akbar ribuan bilang Indonesia memang bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya orang-orang beragama. Semua diakui oleh negara. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 agama ini yang diakui oleh negara. Maka tidak ada tempat di Republik ini bagi orang yang tidak beragama. PKI, no. Ya. Komunis, ateis, no. Ini negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus terus kita perjuangkan bersama, kita pertahankan bersama. Awas, hati-hati. Makanya ketika saya memberikan materi di Polda Metro Jaya, biar gini-gini ini narasumber yang diakui di Polda Metro Jaya. Luar biasa. Ya. Materinya apa? Tentang menangkal apa? Terorisme. Kekerasan. Kemarin Densus datang ke kantor. Densus 88. Enak kita. Kebinekaan ini harus terus kita jaga. Ketika saya ngisi di Polda, dia nanya, bagaimana pendapatnya? Ketika pemerintah membubarkan HTI, saya bilang saya dan teman-teman saya termasuk orang yang bersyukur tidak ada tempat buat HTI di Indonesia. Maaf ya. Kenapa? Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan bikin negara di atas negara. Kan HTI Islam, iya betul Islam. Cuma kenapa mau mendirikan khilafah? Ini bukan negara khilafah. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Pusat di bawah biar paham enggak ya?
Ini disepakati bersama. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dipimpin oleh siapa? Raja atau presiden? Jangan bikin raja, bikin khalifah. Nanti pemilu akan datang, ganti jangan presiden lagi tapi khalifah dari khilafah. Hebat kan? Hebat kata siapa? Hebat kata lu. Tapi melanggar konstitusional. Pendiri negara ini juga para ulama. Dia 9. Ada bapaknya Gus Dur, Wahid Hasyim. Ini para ulama, para kiai. Makanya kita jaga NKRI ini supaya terus kita pertahankan. Yang terakhir, mengisi kemerdekaan. Ini tidak kalah pentingnya. Kita isi kemerdekaan ini dengan amaliyah nyata. Jangan cuma bangga merdeka, nggak ngapa-ngapain. Kita ini bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, tetapi kita tidak boleh diam. Sekarang kita baru makan jasa orang tua kita, baru makan jasa para pahlawan bangsa. Kita yang lahir setelah Indonesia merdeka sudah berbuat apa? Ngapain kita? Tadi Kian Santang tadi. Mana Kian Santang? Mana dia? Pak Serogi. Saya kalau dia Kian Santang. Makanya nomor HP-nya saya tulis Kian Santang. Garis miring Ki Asem Gali. Garis miring Serogi. Saya bilang dulu ketika gondrong, dia saya salut, hebat. Sekarang udah gak gondrong, saya gak salut lagi. Jangan cukur. Dulu gondrong ganteng, salut. Woi ini dia, biasa gali, ini cukur. Ya kan, gagahnya kurang. Disuruh istrinya cukur. Kalah sama perempuan. Apa yang sudah kita berikan terhadap bangsa ini, kita baru makan jasa orang tua. Kita baru menikmati jasa orang tua, jasa pahlawan bangsa. Sementara apa yang kita berikan untuk bangsa ini, nah, belum ada kita. Rong-rong bisa. Dikit-dikit ngomel, kalau sembako ngomel, KJP diblokir ngomel, boti bercair. Kita ini pinteran ngomel, apalagi pemerintah, lurah, camat, polisi salah semua, yang benar gua doang. Gak ada orang model itu, ada semuanya salah. RT, RW, lurah, camat, polisi, dan ramil semuanya salah. Gue bingung malu sih bilang yang benar lu doang. Ada lagi nih Pak, ini orang Indonesia, cuman saya pertanyakan, KTP nggak bikin KTP, SIM, togut. Dia punya mobil, punya motor, tapi nggak mau bikin SIM. SIM itu tidak ada di Quran. Itu apa tuh? Masa Tuhan suruh nerangin SIM kecil amat? KTP, SIM, nggak ada di Quran tuh. Perintah bikin KTP. Saya mau tanya Islam model apa ini? Saya ngomong begini bukannya ngarang-ngarang, ada. Saya tahu orang dulu, wah apa togut, Pancasila togut, ini togut, kagak ada yang benar. Ini bagian kelompok-kelompok yang ingin memisahkan dari Republik Indonesia. Kalau masuk, saya bilang kalau masjid ini nih
nggak ada pengajiannya, dan dia masuk nih. Saat di masjid ada pengajian anak, nggak ada. Saya mau ngajar ngaji dong, gratis, nggak usah dibayar. Ngajar tiap hari, gratis. Saya bilang dia ngajar, malaikat nggak ngajar. Kan malaikat nggak perlu makan, nggak minum, nggak kawin. Kalau menemukan orang yang model begini, patut diwaspadai. Siapa di belakang mereka? Dari mana donaturnya? Aneh ya. Saya ketemu model begini. Kasihan Ustaz setempat disuruh nganggur dia. Boki. Nanti ada yang perlu sholat. Lo perlu lama-lama tuh ngajar-ngajar di situ. Begitu sholat, imamnya nggak ada, masuk. Saya lagi nangani masalah di masjid di Jakarta Timur, di Cakung. Ribut orang. Gara-gara biasa. Imamnya nggak datang. Siangan subuh, dia maju. Begitu maju pakai kunut. Diprotes bang tua masjidnya. Yang dukung banyak yang dari kunut, protes lagi ikut sana. Jadi saya dukung lah yang dari kunut. Kenapa sih masjid itu nggak pakai kunut biasanya? Dulu pakai kunut, terus hilang kunutnya. Kebetulan imamnya nggak ada nih, karena imamnya pakai kunut maunya, tapi ketua DKM-nya nggak boleh pakai kunut. Besoknya dia, saya dukung. Dia ribet, berarti ketua DKM-nya. Biarin aja udah. Jangan ribut di masjid ya. Jaga masjid di tempat kita damai, kumpul, enak. Nah, mari berbuat jasa untuk anak cucu kita ke depan. Saya mau dicontoh gampang aja gini. Kalau bulan puasa tengah dibolong melihat es kelapa muda, enak kan? Wah, enak banget tuh. Sore jam 5 beli kelapa, airnya manis. Begitu maghrib buka puasa, Allahumma lakasum dua bika amanku, nyedot air kelapa manis. Jangan cuma menikmati air kelapanya. Tahu nggak Bu? Siapa yang nanam pohon kelapa itu? Siapa? Hah? Yang nanam pohon kelapa itu, yang air kelapanya kita nikmati, udah meninggal dunia 40 tahun yang silam. Berarti kita ini menikmati jasa orang mati. Ayo, bro, nikmat seger. Ya Allah, siapa yang nanam pohon kelapa ini? Oh, ternyata sudah almarhum. Kita ke Mekah, ke Madinah, belanja di kebun korma, asik makan korma gratis. Tahukah ibu bapak, ketika kurmanya, kurma ajwa, mejo yang kita makan, yang nanam pohon korma itu sudah mati. Oh, ternyata yang nanam pohon korma itu sudah mati. Oh, ternyata kita banyak memakan jasa orang-orang yang sudah mati. 80 tahun yang silam Indonesia merdeka. Yang berjuang untuk kemerdekaan ini sekarang ada di alam barzah. Ini menikmati kemerdekaan. Ayo, syukuran kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar. Kiainya, ustadznya, DKM masjidnya, pas malam tanggal 17 Agustus tahlil di masjid. Ya. Itu muazin pas malam tanggal 17 maghrib azan semua. Azan di masjid semua. Kompak mah.
tanggal 17 Agustus ini muadzin seluruh masjid di Jakarta 4.000 lebih, musola 1.000 lebih, azan semua pas maghrib. Hebatnya, hebat orang Indonesia. Kompak, tanpa disuruh. Diazan, tahlil, mendoakan pahlawan bangsa, hebat. Berarti kita ini bangsa yang berbudaya, bangsa yang berakhlak, tidak melupakan orang-orang yang telah berjasa. Bahasa lain pakai jas merah ya. Jasa. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita jangan pernah lupa sejarah. Dari zaman SD diajarin tentang sejarah. Ya, sejarah Indonesia. Bahkan mungkin diajarkan kita sejarah Pademangan. Kenapa dinamakan Pademangan? Coba diulangi salah, Yolio, tolong nih MC kembali. Kenapa ini dinamakan Pademangan? Bisa jauh-jauh dah. Ya ketua MUI ya, dia Selamat Sugoro. Kenapa dia bukan Pademangan? Zaman saya kecil nggak ada kecamatan Pademangan, yang ada kecamatan Penjaringan. Jakarta Utara itu kecamatannya Tanjung Priok, Penjaringan, Koja, Cilincing, Koja, Pulau Seribu. Seribu kecamatan sini, kecamatan Pulau Seribu. Waktu saya masih ketua Ansor Jakarta Utara, ini masih kecamatan itu. Baru kecamatan Koja pecah, Kelapa Gading. Penjaringan dimekarkan, ada kecamatan Pademangan. Kenapa? Penduduknya makin hari makin bertambah. Kalau penduduknya semakin bertambah, pertanyaan saya satu, semakin susah atau semakin kaya? Hah? Makin kaya. Makin banyak kan makin kaya. Semakin banyak anak semakin. Nah jelas begini, banyak anak, banyak jemuran tergantung. Anaknya satu, pokok satu. Begitu anaknya 6 jemuran tuh. Tambah lagi anak, udah jemuran semua nih. Bahkan ada panggil Mesir, dia jemuran. Udah, kita bersyukur warga Pademangan tuh. Gak usah sebutin enak ya. Satu kelurahan di Sonono, ya elit malah. Saya datang dengan dulu Pak Abu Rizal Bakri, Ketua Golkar. Kamu kenapa nggak tidur? Gantian Pak. Tidur kok gantian? Iya Pak. Sip 1 sip 2. Benar-benar. Ya Allah. Hari ini dia begadang. Adiknya mau tidur. Nanti pagi gantian. Satu rumah itu tidurnya gantian. Orang baru sedikit, barunya 14. Dia tidurnya gantian. Sampai sekarang masih ya. Sip-sipan, sip 1, sip 2. Kalau nggak percaya, pemilu saya ajak sama nanti. Ya. Kali baru. Ya elit ya. 21, 8. Masih tidurnya gantian. Masya Allah. Itu masih mendingan. Bisa tidur, jelek-jelek dia punya rumah sendiri. Ada manusia gerobak. Tidur di gerobak. Bapak, ibu, ini suami istri tidur di gerobak. Kemana pun ini, kalau hujan dia mikir sama anaknya. Masih muda, nggak ada kerjaan, nyipi, kumpulin barang bekas di dalam gerobak. Itu tempat cari nafkah, itu juga tempat dia tidur. Ternyata bisa hamil bininya. Di gerobak. Sementara ada orang yang dikasih untuk apa nikah 9 tahun nggak hamil, yang berubah hamil. Begitulah dari hidup.
Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, ini saja, saya nggak fokus ya. Jadi yang jelas adalah mari sama-sama, pertama mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang kedua mempertahankan kemerdekaan, jaga NKRI, yang ketiga mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Jangan jadi penonton yang gratis tanpa andil. Ya, terhadap bangsa ini jangan cuma jadi penonton, harus andil. Pak Kapolsek DMI DKI itu ada program 1 jam mengaji bersama polisi. Sehari 2 kali Bapak jajak. Pada zuhur, pada maghrib, keliling kita. Covid berhenti. Kemarin telepon lagi, Pak Jajang udah pindah, bukan lagi Dimas. Yang ini. Dimas. Sekarang balik Dimas lagi. Hadirnya masih Pak Barja, ini nggak enak semua. Kita ayo nanti malam-malam boleh kita bikin 1 jam mengaji bersama polisi. Ada DMI, ada MUI, ada Polsek. Ini ternyata indah. Orang begitu melihat di atas saja indah. Ada MUI, DMI, terus lama-lama sholat zuhur, sholat. Habis sholat zuhur, ceramah. Polisi 10 menit, ketua MUI 10 menit, ketua DMI 10 menit. Habis ceramah pulang kita makan masing-masing rumah. Ini indah ya. Ketika ini kita jaga, insya Allah yang di bawah akan ikut ya. Makanya kerukunan itu harus kita mulai dari para tokoh, para pemimpin. Ucapkan selamat Pak, ucapkan selamat buat Pak Selamat ya. Pak Selamat Sugoro, selamat nanti di FKUB Jakarta Utara. Kiai Amin Salah pensiun, saya pensiun, karena udah 2 periode ya. Pensiunan kita lumayan besar, Kiai Amin ya. Dan kemarin kita lagi terakhir ya. Dia udah tahu bahwa ya, kalau perpanjang terus, ini aja juga. Ya sih berharap diperpanjang lagi tahun depan. Ya saya belum ada. Kalau perpanjang berarti honor masih buat kita ini. Perpanjang kenapa? Pemerintah itu tidak bukan susah amat, bukan. Pemerintah itu jeli. Apalagi FKUB salah orang repot tadi. Dia suruh mengatasi kerukunan umat beragama. Ini malah ada berantem, saling mencaci maki, saling jelek-jelekan. Ketika sudah FKUB itu ayo jaga kerukunan antar umat beragama. Ayo, ente harus bisa masuk ke gereja. Pak Selamat masuk ke gereja ngapain? Karena dia tugas negara. Polisi masuk gereja, masuk masjid. Dia ada tugas negara. Ketua MUI, saya ketua MUI. Kok suruh ke gereja? Itu kan FKUB. Ya, lu dibayar. Saya ya, diamin masuk ke gereja. Bukan mau sembahyang, verifikasi ya. Gak apa-apa, ini masyarakat jangan suuzon. Pak Selamat Sugoro, ketua MUI masuk ke gereja mau ngapain ya? Ya jelas bukan mau ibadah ya. Mau verifikasi harus ada dari MUI. Kalau kagak kebobolan kita, orang bangun gereja sembarangan nanti ya. Itu Pak Selamat ya, jangan takut ya. Nawaitunya yang beres, niatnya kembalian ikhlas ya. Masuk masjid, masuk manapun, ketika niatnya tulus ikhlas, insya Allah berkah. Saya malah buka ini Pak Amin. Saya berkeluar soto di Gorontalo, yang kedua di Kemayoran,
Kemarin saya buka lagi itu di Jalan Biak ya. Saya buka warung, kopi, makanan segala macam 24 jam. Ya. Pak Haji Waluyo, kalau mau ke sono silakan. Kunjungan pertama saya bilang ke teman-teman saya, makan, minum, ngopi gratis ya. Kunjungan berikutnya bayar. Kan baru promosi nih. Bawah jual kopi saya, atasnya ada nggak bisa nyanyi. Apa namanya kalau nyanyi? Karaoke. Kalau suka nyanyi apa namanya? Kalau kita mau nyanyi terus kita bayar apa namanya? Enggak apa ini? Kan suka ada tuh orang bernyanyi kan? Itu apa namanya? Kalau kita mau nyanyi, teman-teman di situ apa namanya itu yang mau nyanyi? Karaoke. Karaoke ya. Saya orang kampung nggak tahu. Demikian mohon maaf ya besar-besarnya. Mudah-mudahan Masjid Al-Mukarramah ini tetap mulia, tetap kita jadikan untuk beraktivitas. Jangan pernah takut, merawat masjid, merawat rumah Allah yang ada di bumi. Insya Allah berkah. Mohon izin juga bulan Oktober saya akan memberangkatkan 6 orang marbot se-DKI antara 1 pulau 1 itu bukan dari Pemprov. Dari Pemprov tahun depan ya 700 orang imam marbot guru ngaji. Berdoanya banyak ya. Kalau besok dari Danon Aqua ya. Makanya Danon itu ayo ya, di masjid saya tuh drop Aqua. Kenapa Aqua sedang diserang? Aqua Yahudi. Mana saya enggak? Aqua orangnya air Indonesia. Ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa khairina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ihsadana wa qadi hajatina waghfir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ketua Puhab Jabatan Pada Badan